Itu saya pulang event ya, Mm-mm. dari Dago ke rumah ya. Mm. Itu sepanjang jalan tuh saya belum sadar bahwa diikutin, tapi ternyata si bapak Gojeknya itu memang punya kemampuan dan sempat berhenti dulu pas video call anaknya. Nah, anaknya yang ngeliat di belakang, kok bapak ngebonceng dua perempuan. Kembali lagi di Cerita Misteri Radio Dahlia FM. Balik lagi bareng sama Baby Alia, dan pastinya di beberapa episode sebelumnya kita sudah bertemu dengan beberapa narasumber yang menceritakan kejadian-kejadian mistis di lingkungan sekitarnya. Ada juga yang menceritakan mengenai mata batinnya yang tiba-tiba saja terbuka, bisa melihat hal-hal mistis di lingkungan sekitarnya. Untuk kali ini juga kita ada narasumber yang sudah hadir di sini dan akan ngobrol lebih banyak lagi bersama kita, berbagi pengalaman. Siapa tahu ini juga bisa menjadi pelajaran yang berharga, dan juga untuk warga Dahlia yang di rumah bisa mengambil manfaat dari obrolan kita selama beberapa menit ke depan. Tapi sebelumnya Baby Alia juga mengingatkan dan juga mengajak warga Dahlia yang mungkin memiliki pengalaman mistis ataupun cerita-cerita mistis yang terjadi pada warga Dahlia, baik itu di masa lalu ataupun baru-baru ini, bisa kirimkan cerita mistisnya ke link yang ada di bawah sini ya. Warga Dahlia bisa kirimkan berbagi pengalaman mengenai dunia lain yang saat ini pun masih selalu berdampingan dengan kita. Untuk itu di episode kali ini Baby Alia sudah bersama dengan salah satu narasumber yang mudah-mudahan pada hari ini juga dia akan menceritakan beberapa pengalaman dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan juga manfaatnya. Ini ada Mona Lisa. Halo. Hai. Aku panggilnya Mona. Iya. Oke, Mona Lisa. Mona boleh dikenalin dulu nggak? Mona ini sekarang aktivitasnya apa? Kesibukan kamu saat ini apa? Aku sih kerja, cuman aku juga ada konten di di YouTube, namanya Rate. Oh, jadi kamu konten creator juga, Iya. sekaligus kerja juga Iya. ya. Nah, kamu udah tahu kan kalau misalkan sudah masuk ruangan ini di Cerita Misteri, kamu sudah siap untuk berbagi pengalaman seputar cerita-cerita misteri Iya, kan? siap. Siap ya. Tapi Mona, sebelum kita bicara lebih lanjut, aku pengen tahu dulu pendapat dari Mona sendiri nih mengenai dunia lain ataupun dunia gaib. Dari sudut pandang kamu itu seperti apa? Mungkin kalau misalkannya awalnya memang menakutkan ya, tapi waktu demi waktu terus ya dengan pengalaman sendiri, jadi ya udah biasa aja. Biasa aja. Dan ada orang yang percaya tidak percaya tentang dunia gaib, itu menurut Mona seperti apa? Menurut aku sih karena aku muslim, jadi ya memang harus percaya. Betul, karena dunia gaib itu ada ya, Ada. dan berdampingan dengan kita Iya, ya. betul. Tapi kalau dilihat-lihat Mona ini mirip sama mantannya Jordi Onsu yang bisa ngelihat hal-hal gaib itu. Siapa sih? Priscilia ya kalau nggak salah. Prilly. Oh, Priscilia. Priscilia. Bukan. Siapa? Priestley. Oh, Priestley. Ya mirip ya. Tapi kamu juga punya kemampuan yang sama seperti itu nggak? Maksudnya bisa melihat hal-hal tersebut? Iya, bisa. Oh, Bisa. dari umur berapa? Awal mungkin kalau misalkannya masih bayi ya iya gitu, cuman sempat ditutup dulu. Saya nggak tahu apa-apa soal itu, dan tiba-tiba waktu SMA kebuka sendiri, dan yang pertama saya lihat itu adalah ular besar. Wow. Setengah manusia, mukanya cantik tapi rambutnya itu putih gitu kayak nenek-nenek. Ya ampun, mukanya cantik, rambutnya putih kayak nenek-nenek, tapi bawahnya ular. Bawahnya ular. Di mana kamu melihat itu? Di rumah. Di kamar? Iya, enggak di luar rumah memang. Cuman dia itu kayak ngincer orang yang ingin harta. Oh, oke. Tapi itu juga tidak bisa dipungkiri sering ya, kejadian orang-orang yang mencari makhluk lain untuk bisa kejayaan, kekayaan, bahkan untuk menarik hati seseorang. Betul. Mona percaya akan hal itu ya? Percaya, karena ngalamin juga hampir disantet tapi mental. Oke, mungkin nanti bisa diceritain, tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu. Pertama kali tadi kamu lihat yang gaib-gaib, ular besar tapi setengahnya manusia, awalnya ada tanda-tanda apa sebelum kamu ngelihat itu?
Awalnya itu saya sempat sakit, memang cuma demam aja. Cuman besoknya itu ada kejadian di rumah, apa sih, bapak saya kesurupan. Nah, kesurupan si ular itu saya kebetulan lihat, dan dari situlah kebuka lagi mata batinnya. Tapi ada yang disampaikan nggak mungkin pada saat itu? Enggak, itu dia itu cuma suka wangi tulang saya. Wow, merinding. Merinding ya. Setelah kejadian itu, akhirnya nextnya kamu selalu melihat hal-hal yang seperti Selalu melihat. Awalnya memang yang sudah ditutup itu kebuka lagi kan, yang dulu-dulu saya lihat tuh muncul lagi. Masa kecil pernah melihat sesuatu? Pernah. Apa itu? Apa ya, kalau dibilang Hanuman bukan, bentuknya itu seperti singa tapi memakai kain Bali. Oke, ya ampun, ternyata ya ampun ngeri ya. Itu kamu umur berapa ngelihat kayak gitu? Umur 3 tahun. 3 tahun. Nangis, teriak gitu kayak Nangis, anak kecil teriak biasa. sampai ngamuk-ngamuk gitu, nggak mau lihat. Tapi orang lain nggak ngelihat apa-apa gitu. Orang lain nggak ngelihat. Terus kebetulan almarhum kakek masih ada kan, itu langsung diobati di situ. Almarhum kakek bahwa kamu itu melihat sesuatu gitu ya. Iya. Kamu sendiri tahu cerita bahwa dulunya pas kecil kamu selalu melihat hal seperti itu akhirnya ditutup. Itu dari siapa? Dari orang tua? Dari nenek, dari mama juga. Oh, mama bilang. Mama bilang. Karena saya nanya gitu di rumah yang dulu itu selalu di pintu tuh dipasang ayat Al-Qur'an. Gitu. Kenapa sih, aku bilang, tanya kan, kenapa sih dipasang itu di kamar aku aja, kenapa enggak di kamar yang lain enggak? Lalu lah diceritain kayak gitu. Oh, dulu sempat kamu itu selalu melihat hal-hal seperti itu, akhirnya karena kasihan mungkin ya anak kecil, ditutup lah. Pada saat SMA tiba-tiba terbuka kembali dengan sendirinya. Dan di saat ditanya itu sama orang yang bisa, ini udah nggak bisa ditutup. Jadi harus dalam 3 bulan itu transisinya memang saya sangat berat gitu, karena ya memang orang maksudnya ya makhluk seperti itu pengen nempel terus, diikutin terus kayak gitu. Bisa dibilang indigo seperti itu apa gimana? Di bawahnya indigo. Apa itu namanya? Namanya kristal. Oke, Baby Alia sempat dengar kristal dalam dunia seperti itu. Emang bedanya kristal sama indigo itu apa sih? Mereka punya kemampuannya hampir sama, tapi punya spesifikasi yang berbeda aja. Kalau indigo itu bisa semua, sampai kejadian yang akan datang itu bisa dilihat. Tapi kalau kristal itu cuma sebagian aja. Jadi mereka cuma bisa ngelihat bayang-bayangnya atau gimana, atau bisa ngelihat orang ini jahat atau tidak. Gitu. Punya sensitivitas yang sama, cuman secara kemampuan lebih kuat indigo memang itu di bawah. Dan memang ada yang namanya rainbow juga, ada apa gitu. Cuman saya memang tidak mau mempelajari karena takut ke. Oke. Tapi berarti anak-anak kristal ini pun sama bisa melihat dunia gaib. Sama, dan ada yang bisa seperti indigo bisa ngelihat masa depan. Ada yang cuma bisa bayangan aja, ada yang bisa ngelihat meramal nasib orang dan sebagainya, banyak. Oke. Nah, kamu sendiri ketika memiliki kemampuan yang alamiah bisa melihat dunia gaib, rasanya seperti apa sih? Karena beberapa orang yang Baby Alia lihat, ada yang kalau mentalnya tidak kuat dia bisa depresi gitu ya. Dia bisa tidak menerima kenyataan hidup bahwa dia bisa melihat hal seperti itu. Kamu sendiri yang dirasakan seperti apa begitu tahu bahwa kamu memiliki kemampuan seperti itu? Menerima aja sih. Karena ya mau gimana lagi, udah dikasih gift kayak gitu kan dari Tuhan. Jadi masa sih nggak diterima? Kalau misalkannya untuk kebanyakan teman-teman aku yang seperti aku ini, untuk yang kayak sampai depresi gila, itu memang mereka memaksakan untuk masuk terlalu dalam gitu. Oke. Berarti kita juga punya kontrol terhadap diri kita sendiri ya, harus punya. Sejauh ini kamu dari SMA akhirnya melihat kembali kejadian-kejadian seperti itu.
sampai detik ini deh, hal-hal apa yang mungkin kamu bisa lihat atau bisa rasakan, ada pengalaman apa yang pernah terjadi sama hidup kamu yang mungkin sedikit membuat diri kamu ketakutan akhirnya apa gimana gitu? Ada yang paling menakutkan sih ini. Memang waktu itu saya ke makam almarhum kakek yang memang mengobati saya ini. Dan di situ tuh memang kan kayak hutan ya, dan banyak pohon-pohon yang besar dan gimana. Nah, ada yang ikut perempuan besar. Dan dia itu kalau orang mengenal itu seperti wewe gombel. Karena tinggi besar gitu. Tinggi besar, maaf, ininya besar. Dan apa sih, dia ngegendong anak-anak kecil banyak. Serius? Ya, kamu lihat di makam itu? Itu aku sampai nggak bisa tidur dan sampai 1 minggu itu terus terbayang-bayang dan dia ada di luar rumah aku dalam 1 minggu itu. Oke. Itu dia dari awal pas di pemakaman udah kelihatan sama Mona? Udah kelihatan. Itu biasanya dia tuh duduk di pohon besar itu. Kayak gitu. Kenapa bisa sampai akhirnya ngikut atau terbayang-bayang itu kenapa? Bukan karena saya takut, tapi dia ngikutin bau wangi badan. Ada mungkin aroma-aroma yang jadi daya tariknya dia gitu ya. Tapi cukup mengganggu nggak pada saat itu? Cukup mengganggu karena apa sih, maaf, saya juga waktu itu sehari setelah ke pemakaman itu saya dapat menstruasi gitu kan. Jadi aromanya kuat ya? Aromanya makin kuat kan. Jadi dia stay di situ selama 1 minggu gitu. Ya ampun. Tapi ada gangguan secara fisik atau dari suara-suara pada saat tidur apa gimana gitu? Enggak sih. Jadi saya lebih lemes. Karena energi saya terkuras diambil terus. Pada akhirnya pergi dengan sendirinya apa? Pergi dengan sendirinya karena ya mungkin saya juga berdoa ya tiap hari berdoa supaya dianya pergi kayak gitu. Cuman memang sih itu bikin nggak bisa tidur karena saya tiap bangun ada rambut ke muka gitu. Kerasa gitu pas malam-malam. Tapi kamu bangun nggak, Mon? Bangun dan pas bangun tuh ngeliat di atap tuh ada muka gitu. Nggak teriak karena udah terbiasa mungkin ya? Ya mau teriak juga ya gimana gitu kan. Susah katanya susah biasanya, ya? Bukan susah sih, udah takut duluan gitu. Oke. Energi juga terkuras karena energi terkuras. Terus yang saya ininya tuh si rambutnya tuh kan nyentuh muka dan itu tuh kasar banget gitu. Kasar banget merinding. Gitu. Kalau misalkannya yang tahu zaman dulu sapu ijuk ya? Nah itu kayak gitu. Gimbal ya. Bau dan ya bau amis. Kamu itu 1 minggu dihantui seperti itu. Setelah itu ada kejadian-kejadian aneh lain lagi yang terjadi dalam hidup kamu? Ada. Lagi di Gojek diikutin perempuan. Malam-malam jam berapa itu? Itu saya pulang event ya, dari Dago ke rumah ya. Itu sepanjang jalan tuh saya belum sadar bahwa diikutin, tapi ternyata si bapak Gojeknya itu memang punya kemampuan dan sempat berhenti dulu pas video call anaknya. Nah, anaknya yang ngeliat di belakang, kok bapak ngebonceng 2 perempuan, yang satu kok pucet, ada darahnya di sini, di pinggir bibir. Dan pas saya lihat ke belakang ternyata memang bener ngikut gitu. Karena pas saya tanya dengan batin. Dengan kontak batin, dia bilang kayak gini, saya nyium bau tulang katanya gitu. Jadi tetap hampir beberapa kejadian. Hampir beberapa kejadian ya seperti itu. Menjurusnya ke tulangnya kamu karena mungkin turunan dari leluhur juga gitu ya. Tapi kamu sempat ada keinginan kayak udah deh pengen ditutup lagi gitu kayak? Udah susah, saya sempat mau tutup dan itu sakit sampai nggak bisa bangun.
Ya ampun. Iya, pernah juga diserang sama orang itu apa sih, sama yang di belakangnya punya harimau. Itu ya saya lemes juga dan saya lupa harus, biasanya kan kalau di rumah tuh suka sedia garam kan harus dilempar ke pintu. Itu Nah tujuannya ini untuk apa kalau boleh tahu? biar si efek negatifnya itu berkurang Oke, oke, gitu. oke. Jadi air dicampur garam, Disebarin lah ya. disebarin ke pintu itu biar si aura negatifnya turun. Tapi itu saya karena udah nggak sanggup lagi sendirian di rumah, jadi ya udah sepanjang malam itu kepala sakit di bagian atas sini sama bagian sini. Oh, oke. Tapi tadi kamu di awal pernah cerita bahwa dunia santet pun kamu percaya dan karena kamu pernah hampir mengalaminya. Hampir. Itu kayak gimana, boleh diceritain nggak? Jadi ada cowok yang saya tolak, mungkin nggak tahu gimana dia kirim sesuatu ke rumah, tapi sayanya langsung ngerasa dan apa ya, ada bungkusan kayak gitu, Iya, tapi aku keluar pernah dengar itu. sendiri. Dalamnya itu biasanya katanya ada yang tanah kuburan, Ada gitu yang ya. rambut, tapi saya nggak tahu itu rambut siapa. Oh, Jadi kayak dibungkus pakai tali pocong keluar gitu. sendiri dari. Keluar sendiri dari tanah. Wow, itu sebelumnya ada ritual atau apa mungkin Enggak, yang kamu lakukan, ada doa yang- atau apa? Karena di rumah saya pun apa ya, dari kakek itu nyimpen sesuatu, jadi Untuk dia perlindungan. untuk perlindungan, jadi dia yang ngasih tahu, tapi dia yang sendiri yang mengeluarkan, jadi saya nggak ngelakuin apa-apa, dianya langsung keluar sendiri. Kondisinya utuh apa terbakar atau gimana? Enggak utuh. Nah, dan si kainnya tuh masih putih, belum diapa-apain, belum kayak belum dikubur gitu. Oke. Tapi sebelum ada itu keluar gitu ya, ada kejadian apa yang dialami sama Mona Lisa? Mungkin mulai nggak enak badan gitu, 1 atau 2 hari sebelumnya. Mulai sakit di bagian tengah ini, Au, tengah kepala. Jadi kayak orang dipaku gitu ya. bukan kayak dimasukin jarum Oke. kayak gitu. Kalau dipaku kan mungkin lebih sakit ya, ini sakitnya kecil tapi kayak yang terus-terusan selama 1 minggu. 1 minggu sebelum ketemu itu. Heeh. Oke, dan akhirnya itu muncul sendiri. Iya, muncul Yang dilakukan sendiri. Mona itu kayak gimana? Ya nggak diapa-apain sih, cuma Dibakar dibuang, atau dibuang? dibuang aja, dibuang. Memang itu dibuangin sama orang lain, tapi harus ke laut.